Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat, tentunya dengan tema kita pada kali ini membahas mengenai suplementasi tablet tambah darah pada remaja. Nah, tadi oleh Dokter Bella ya disampaikan beberapa tadi ya dok ya, bahwa penggunaan tablet ini ada yang bisa setiap hari ketika itu memang betul-betul dibutuhkan, terus juga ada yang seminggu satu kali. Nah, tapi ada penggiringan opini begini dok, kalau terlalu banyak obat atau suplemen ini kan berbeda ya dok ya. Nah, ini apakah bisa mengganggu fungsi ginjal? Nah, apakah itu benar pada suplemen tablet tambah darah ini atau seperti apa dok? Ya, jadi kan kalau suplemen tambah darah ini kan memang dikonsumsi setiap hari jika pasiennya anemia gitu ya. Dan kondisi anemia itu malah memang harus minum tablet tambah darah untuk membantu kerja ginjal supaya nggak ekstra gitu ya. Jadi kalau misalnya anemia kan darah kita itu juga dicucinya di ginjal nih gitu ya. Sedangkan kalau misalnya HB kita juga rendah, ekstra nih ginjal bekerja gitu. Jadi supaya untuk membantu ginjal supaya dia tidak rusak, malah kita harus minum tablet tambah darah ini gitu. Jadi keadaan anemia itu sendiri malah dia membantu proses merusak ginjal gitu loh. Jadi kerja ginjal lebih ekstra gitu untuk menyaring darah kita karena kita kurang nih. Sedangkan nggak boleh sampai kurang gitu. Makanya perlu juga biasanya sampai kalau emang keadaan anemia berat sampai harus transfusi gitu ya, itu juga perlu seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk tablet tambah darah sendiri memang nggak apa-apa, memang dikonsumsi khususnya 1 minggu sekali ya. Dan juga kalau misalnya memang udah di tahap yang anemia, memang dikonsumsi bisa setiap hari seperti itu. Wah, jadi betul-betul justru bukannya nggak boleh mengerusak, tapi justru itu membantu ya dok karena ya. itu juga obatnya. Baik, terima kasih dok. Boleh kita langsung lanjutkan dok, silakan. Ini di slide terakhir ya, jadi gimana nih tips pada remaja putri hidup sehat ya, bebas dari anemia. Yang pertama adalah konsumsi makanan yang bergizi seimbang, terutama tinggi protein dan kaya zat besi. Tadi ya makanannya sudah, terus juga buah dan sayur yang cukup, dan minum tablet tambah darah yang mengandung 60 mg elemental besi dan 400 mikrogram asam folat secara teratur 1 tablet setiap minggu. Dapatnya di mana? Dapatnya di puskesmas. Atau memang juga ada program puskesmas yang ke sekolah-sekolah biasanya ya. Nanti dari sana nanti akan didapatkan nih tablet tambah darah. 1 keping tuh biasanya diminumnya 1 tablet setiap minggu gitu. Jadi 1 bulan itu 4 kali ya, 4 kali minum 4 tablet aja berarti 1 bulan gitu. Kalau habis gimana? Bisa langsung datang lagi ke puskesmas karena tablet tambah darah ini udah dapatnya gratis, apalagi untuk remaja putri gitu ya. Selanjutnya melakukan aktivitas fisik secara teratur, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir untuk tadi ya mengurangi infeksi, takutnya nanti kecacingan, dan minum air putih minimal 8 gelas setiap hari ya. Dan jangan lupa tadi anjuran-anjuran yang memang dibersamai supaya efektivitas dari tablet tambah darah itu meningkat seperti itu. Baik, terima kasih dok. Ini kalau dilihat pola hidup sehat seperti pada umumnya ya dok. Betul. Ya, tapi benar-benar penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh terkait juga terhindar dari penyakit anemia ini. Nah, tapi kalau bicara anemia ini dok, untuk penyakit efek terburuknya tuh seperti apa dokter Wente? Efek terburuknya misal ya pada ibu hamil bisa keguguran ya, kemudian kelainan genetik pada anaknya juga bisa ya. Kalau untuk anak-anak kekurangan zat besi tadi bisa stunting ya, karena pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terganggu, masalah kognitifnya juga akan terganggu, nafsu makannya juga akan menurun, infeksi kronis kasus-kasus infeksi atau penyakit infeksi akan sering terjadi. Pada remaja putri, kita tahu remaja putri itu sedang masa pertumbuhan tadi, pasti akan terhambat pertumbuhan dan perkembangannya, kemudian bisa juga kan menyiapkan calon ibu. Nah, jadi untuk calon ibu itu disiapkan dari remaja, artinya dari remaja harusnya tidak mengalami anemia.
Wah, jadi dia mengganggunya di bagian dalam ya, sehingga nanti juga bisa berdampak pada penyakit-penyakit lainnya ya, memanggil penyakit lain. Paling kita takutkan pada ibu hamil sih, karena kan pada ibu hamil dampaknya bukan hanya pada ibu itu sendiri, Iya. tapi pada janin ataupun pada anaknya. Kalaupun tidak terjadi keguguran atau janinnya masih oke, ketika lahir ibu hamil yang mengalami anemia biasanya akan menurunkan anemianya kepada anaknya, anak yang baru lahir. Baik, berarti biasanya bisa menurunkan ya. Tapi kalau di Bengkulu sendiri, Dokter Bella kasusnya seperti apa hari ini? Kalau misalnya anemia memang banyak banget ya. Kadang-kadang anemia pada remaja putri itu memang tidak disadari gitu ya. Tiba-tiba konsultasi itu kenapa saya ini lemes terus gitu ya. Waktu dicek ternyata memang HB-nya nih yang turun gitu. Waktu HB-nya turun barulah dia sadar kalau misalnya memang selama ini gaya hidupnya yang nggak konsumsi tambah darah gitu ya. Banyak kasusnya pada remaja putri dan juga tadi kadang-kadang nggak aware gitu ya, kurang aware untuk minum tablet tambah darah karena katanya rasanya nggak enak, bau kayak gitu. Baik, berarti benar-benar penting banget karena memang sekarang sudah difasilitasi juga ya negara, bahkan dari dulu ya bisa langsung aja ke puskesmas ya, atau biasanya kalau di sekolah-sekolah dari puskesmasnya sendiri yang ke sekolah ya. Baik, terima kasih Dokter Bella, terima kasih juga Dokter Wenti atas informasi dan juga edukasinya. Semoga kita semua sehat selalu ya. Pemirsa, itu tadi informasi dan juga edukasinya, semoga memberikan kita pengetahuan dan informasi baru untuk kita terus menjaga kesehatan kita dan juga keluarga kita. Nah, bagi tadi teman-teman yang mungkin membutuhkan ini panduan bisa kita dapatkan dengan mudah, langsung saja kita ke Vaskes atau fasilitas kesehatan pertama yaitu puskesmas, karena ini akan diberikan gratis beserta juga nanti ada tablet tambah darahnya bagi yang membutuhkan. Baik pemirsa, akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa, tetap semangat dan sehat selalu.